Sebelumnya apakah di sini benar dengan Ibu Elis C, umurnya 19 tahun? Iya benar dok. Baik, jadi Ibu Elis di sini saya akan menanyakan sedikit informasi dari Ibu Elis. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Iya bersedia dok. Bersedia ya. Ibu tadi usianya 19 tahun ya? 19. Kemudian sebelumnya apakah sudah menikah? Belum dok. Belum ya. Apakah sebelumnya pernah hamil atau melahirkan? Belum juga ya. Oke, kemudian itu 16 tahun berarti di sini belum menopause. Iya belum. Oke, kemudian apakah sekarang sedang hamil? Tidak dok. Ya, Bu. Ibu Elis, kalau boleh tahu pekerjaannya Ibu apa ya? Untuk sekarang masih mahasiswa dok. Siswa ya, Pak. Oke, Ibu Elis, kalau boleh tahu juga hobinya apa? Saya suka hobi saya minum teh, berbagai macam teh dok. Teh ya, suka teh. Oke, baik. Kalau boleh tahu Ibu Elis ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak kedua dari 3 bersaudara dok. Baik. Sebelumnya di sini saya akan menggali lebih dalam terlebih dahulu mengenai keluhannya Ibu Elis saat ini. Kalau boleh tahu keluhannya yang Ibu rasakan sekarang ini apa? Saya sering sekali rasa kepala berat, pusing, sakit kepala, badan terasa melayang dengan sering hampir jatuh juga karena pusing. Oke, melayang terus jatuh gitu ya. Oke. Iya. Kemudian apakah Ibu ini punya kebiasaan makan yang aneh seperti mungkin Ibu kayak makan anak atau semacamnya? Tidak dok untuk makanan, tapi minuman itu saya suka makan teh, minum teh. Oh ya, oke. Ibu merasakan keluhan ini sudah berapa lama? Sudah 1 bulan yang lalu, tapi memperparah semenjak 1 minggu ini akhir-akhir. Ibu kalau boleh tahu derajat keparahan dari keluhan yang Ibu rasakan dari 1 sampai 10 itu berapa? Sekitar 7 atau 8-an begitu dok. Oke, baik. Sebelumnya apakah ada faktor yang memperberat atau meringankan keluhannya Ibu? Adanya cuma faktor memperberat saja dok. Yang memperberat itu kalau tiap kali bangun tidur itu suka hampir jatuh. Sempat waktu itu hampir jatuh ke tanah. Oh iya, baik. Selain itu apakah ada keluhan lainnya? Sejauh ini belum ada dok, itu aja. Gimana ya? Iya. Oke, baik. Kemudian di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu mengenai riwayat tentang keluhan yang Ibu rasakan. Sebelumnya menstruasinya bagaimana Bu? Apakah lancar? Iya lancar dok. Saya, apakah teratur Bu? Terkadang tidak teratur tapi iya. Sebelumnya apakah pernah ada riwayat kesalahan? Tidak ada. Mimisan? Tidak ada juga. Apakah ada riwayat pendarahan di bagian daerah mulut? Tidak. Apakah BAB-BAK-nya lancar Bu? Lancar dok. Kemudian yang keluar urin atau fesesnya gimana Bu? Normal atau? Kalau urin normal, tapi kalau feses nampak seperti gelapnya itu kayak aspal dok. Oh iya. Tadi nggak ada ini ya, riwayat kehamilan ataupun keguguran ya Bu? Tidak. Baik. Sebelumnya apakah ada riwayat penyakit dahulu, mungkin seperti ada gangguan di saluran cernanya atau bagaimana? Sejauh ini tidak ada. Ibu sebelumnya apakah ada riwayat pengobatan? Mungkin Ibu ada menggunakan obat seperti obat mah, terus ada obat nyeri, kemudian apakah ada obat yang membantu meringankan keluhannya Ibu saat ini? Saya sempat minum obat anti pusing dan sakit kepala, tapi gejalanya tetap balik begitu. Kemudian apakah Ibu ada riwayat alergi obat? Sejauh ini tidak ada. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan mengenai riwayat keluarganya Ibu. Apakah ada keluarga Ibu yang mengalami keluhan yang sama seperti Ibu? Tidak ada dok. Baik. Kemudian di sini saya akan menanyakan mengenai sosioekonominya Ibu.
2 kali satu hari. Oke. Kemudian boleh tahu makanan yang dikonsumsi ini seringnya apa ya? Makanan biasanya sayur, kayak selada, salad sayur. Kalau ada kangkung saya makan kangkung. Oke. Ibu keuangannya sekarang gimana, Bu? Keuangan saya biasanya dapat uang jajan dari orang tua. Tadi pekerjaannya ya mahasiswa ya? Dia mahasiswa. Oke. Nah, Ibu jadi dari keluhan yang Ibu rasakan saat ini, kemudian seperti gejala-gejala yang dirasakan juga, dan juga tadi pola BAB normal, kemudian tadi presentasinya sedikit abnormal ya Bu, yang kemudian sebenarnya Ibu tidak ada riwayat penyakit sebelumnya ya. Tadi Ibu juga ada riwayat konsumsi obat sakit kepala, kemudian hanya Ibu sendiri yang merasakan seperti ini, dan ibunya seorang vegan dan suka minum teh. Jadi sepertinya ibu ini mengalami anemia defisiensi besi atau ibunya kekurangan zat besi dalam tubuhnya. Penyebabnya itu karena adanya defisit cadangan besi, mungkin karena tadinya ibunya yang seorang vegan, ibunya jarang mengonsumsi seperti produk daging-daging yang mengandung banyak zat besi, kemudian ibunya sering minum teh. Minum teh ini bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuhnya, Bu. Kemudian baik Ibu, jadi di sini saya nanti akan fokus untuk mengisi cadangan besinya, di mana saya akan memberikan suplemen zat besi itu melalui bisa diminum secara oral atau diminum ditelan. Kemudian minuman ini sebelum makan ya Bu, sebelum makan. Tidak apa-apa, 1 kali sehari aja. Kemudian selanjutnya di sini mungkin efek sampingnya itu ibunya bakal merasa sedikit mual saat minum obatnya. Kemudian selanjutnya untuk evaluasi terapinya di sini saya akan bantu untuk monitoring retikulosit dan juga hemoglobin, jadi ibu harus cek darah. Kemudian kalau misalkan pengobatan ini tidak berhasil, saya akan mengevaluasi apakah diagnosis ini sudah tepat atau belum. Kemudian saya akan mencari gejala mengenai penyakit yang menyertai dan juga kepatuhan ibu minum obat. Oke, kemudian di sini untuk prognosisnya ibu sendiri ini, ibu keluhannya ibu ini akan membaik jika ibu menerapkan minum obatnya dengan teratur ya ibu. Kemudian ibu mungkin boleh mengurangi kebiasaan ibu yang minum teh setiap saat mungkin ya. Oke, terus ibu mungkin daripada lebih sering mengonsumsi vegan atau sayur-sayur aja, mungkin boleh ditambah dengan mengonsumsi daging. Tapi jika sangat tidak memungkinkan bahwa ibu mengalihkan diri dari vegan menjadi orang yang makan daging, mungkin boleh mencari tahu tentang makanan-makanan yang masih vegan tapi mengandung zat besi ya ibu. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan dokumentasi dari anamnesis hari ini, di mana ibunya tadi Bu Elis C, 19 tahun, belum pernah menikah, belum pernah melahirkan dan punya anak, belum hamil, terus pekerjaannya mahasiswa, hobinya minum teh, susunan keluarga terdiri dari 3 bersaudara, kemudian ibunya mengalami pusing, badannya terasa melayang, kemudian tidak ada kebiasaan makan yang aneh, kemudian keluhannya ini sudah 1 bulan dan diperparah 1 minggu ini. Derajat keluhan 7 sampai 7 sampai 8. Kemudian faktor yang memperberat keluhannya yaitu ibunya ini saat bangun tidur hampir jatuh, kemudian BAB normal, menstruasi normal, kemudian tadi fesisnya sedikit gelap, kemudian ibunya sendiri tidak ada riwayat penyakit dahulu ya, tidak ada riwayat pengobatan obat mah, tapi ada riwayat konsumsi obat sakit kepala untuk menenangkan keluhannya tadi. Kemudian ibunya sendiri tidak ada keluarga yang mengalami keluhan yang sama. Ibunya seorang vegan dan hobi mengkonsumsi teh. Oke. Untuk keuangannya kadang dikirimkan uangnya sama orang tua ya. Oke. Baik ibu, tadi saya akan rangkumkan hasil analisanya hari ini. Jadi ibunya ini mengalami anemia defisiensi besi, mungkin karena kekurangan cadangan besi dalam tubuh. Kemudian selanjutnya tadi saya memberikan suplemen penambah zat besi yang diminum 1 kali sehari melalui oral atau ditelan, diminum bersama air. Kemudian dikonsumsi sebelum makan ya ibu.
Kemudian untuk efek sampingnya yang mungkin terjadi saat mengkonsumsi obat itu, yaitu ibunya bakal merasa sedikit demam di dada, kemudian mual dan juga agak kram perut ya. Kemudian selanjutnya tadi ibunya perlu rutin cek darah buat periksa monitoring retikulosit dan juga hemoglobinnya. Kemudian untuk prognosis sendiri atau keberlanjutan penyakitnya ini, ibunya akan segera membaik jika menerapkan pengobatan dengan teratur. Apakah ada pertanyaan? Enggak dok. Enggak. Iya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya Bu. Ibunya boleh mengambil obat terlebih dahulu. Baik, terima kasih dok. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dengan Dr. Sofi yang jaga di klinik hari ini. Sebelumnya di sini apakah benar dengan Ibu Elis C dengan umurnya 19 tahun? Iya benar dok. Benar ya. Oke. Jadi pada hari ini saya ingin minta izin persetujuan dari Ibu. Di sini saya akan menyiapkan atau melakukan anamnesis, sebenarnya saya akan menanyakan keluhan yang dirasakan oleh Ibu pada hari ini. Apakah bersedia? Iya, saya bersedia dok. Ya, bersedia ya. Baik, di sini saya ingin tanya lebih dahulu keluhannya Ibu saat ini apa ya? Saya akhir-akhir ini sering merasa pusing, merasa melayang juga dan mudah kelelahan gitu dok. Iya, oke. Terus apakah kulitnya gimana Bu? Apakah lebih pucat dari biasanya atau lebih kuning dari biasanya? Iya dok, saya sadar kulit saya lebih pucat dan lebih kuning dari teman-teman. Oh gitu ya. Kemudian apakah perutnya gimana Bu? Apakah terasa membesar atau gimana? Iya, Membesar ya? iya membesar dok. Oke. Ibu keluhannya ini sudah berapa lama? Sudah dari lama dok, sudah semenjak saya kecil. Oh gitu ya. Keluhannya ini bagaimana Bu pengaruhnya terhadap kualitas hidup Ibu? Apakah sangat mengganggu atau bagaimana? Iya dok, sangat sangat mengganggu. Apakah ada keluhan lainnya? Sebelumnya apakah ibunya pernah mengalami patah tulang atau pernah mengalami gagal pertumbuhan? Tidak, Tidak ya. tidak dok. Kemudian apakah ada diabetes? Tidak juga. Tidak juga ya. Iya, Apakah ada gangguan pada bagian pendengaran penglihatan? tidak dok. Oke. Sebelumnya apakah ibunya ada penyakit gangguan pencernaan, mungkin seperti ada kanker pada usus atau sebelumnya pernah didiagnosis ada penyakit celiak? Tidak, Tidak ya. tidak ada. Kemudian apakah ibunya ini ada riwayat transfusi darah atau menerima darah? Iya, saya pernah dok. Udah berapa kali Bu? 2 kali, ya waktu saya kecil. Pada pas kecil ya? Iya. Kemudian apakah pernah setelah ditransfusi itu ada reaksi transfusi atau reaksi seperti alergi? Tidak. Tidak ya? Kemudian apakah dokternya ini memberikan obat untuk mencegah overdosis ke ibu setelah transfusi? Iya, waktu itu saya dikasih obat vitamin. Sebelumnya apakah ada keluarga ibu yang mengalami keluhan yang sama dengan ibunya? Mama ada. Oh, ada namanya ya. Baik, jadi ibunya di sini ada kemungkinan ibunya terkena thalassemia atau penyakit genetik yang diturunkan mungkin dari mamanya ya. Kemudian sebelumnya mungkin ibunya sudah pernah transfusi. Jadi manajemennya untuk thalassemia sendiri ini memang harus diberikan transfusi rutin. Atau misalkan untuk mengobati thalassemia ini perlu yang namanya transplantasi sum-sum tulangnya. Baik Ibu, di sini saya akan menyarankan Ibu juga untuk rutin melakukan transfusi darah. Kemudian nanti di sini saya akan memberikan chelating agent atau di sini obatnya untuk mencegah adanya kelebihan zat besi. Kemudian saya akan memberikan tambahan suplemen asam folat jika diperlukan, dan juga selanjutnya di sini saya akan sarankan Ibu untuk mengurangi minum teh dan juga mengurangi konsumsi dari vitamin C. Jadi Ibu mungkin setelah minum obat nanti bakal merasakan efek samping itu, tapi ini masih minim kemungkinan ya Ibu, makanya perlu monitoring lagi. Jadi transfusi darah ini memiliki kemungkinan terkena resiko penularan infeksi seperti adanya hepatitis B atau HIV, tapi ini sangat minim sekali karena darah yang ditransfusikan ke ibu tentunya akan kecil lagi. Kemudian makanya saya menyarankan ibu setelah transfusi darah itu harus monitor dulu
statusnya bagaimana, kemudian itu harus rutin. Dan juga untuk mengetahui adanya apakah ada penimbulan zat besi di organ-organ tertentu seperti hati yang menyebabkan tadi pembesaran pada perutnya ibu. Kemudian di sini saya akan melakukan evaluasi terapi untuk mengetahui apakah terapi ini berhasil atau tidak untuk ibunya, dan juga untuk mengetahui apakah kadar hemoglobin dalam darah ibu ini sudah mencapai nilai yang optimal atau normal. Kemudian di sini saya juga akan memonitor resiko tadi adanya kelebihan zat besi dan juga kemungkinan pembesaran pada hatinya. Kemudian di sini saya akan memberitahukan prognosis atau kelanjutan penyakitnya ibu ini. Jadi kemungkinan prognosisnya ibu ini akan membaik kalau misalkan ibunya menjalani terapi dengan tepat dan juga teratur dan rutin. Kemudian tadi saya akan mendokumentasikan hasil analisis kita hari ini. Jadi sebelumnya dengan Ibu LSC ya, Ibu LSC umurnya 19 tahun. Sebelumnya ibunya mengalami pusing, gampang pusing, terus rasa melayang, terus kulitnya sedikit dicat atau kuning ya. Terus ada pembesaran pada perutnya juga. Ibunya sudah mengalami keluhan ini 1 bulan dia. Kemudian ibu tidak ada keluhan penyerta seperti rata ulang atau pertumbuhan atau diabetes. Kemudian ibunya sendiri tidak ada penyakit pada pencernaannya. Kemudian sebelumnya ibunya pernah transfusi bahkan pas kecil. Sebelumnya ibunya riwayat keluarga ada mama yang mengalami hal yang sama ya gitu ya. Dan itu jadi di sini kemungkinannya ibunya terkena yang namanya thalassemia mungkin sudah sejak kecil, tapi mungkin ibunya baru tahu sekarang. Untuk penyebabnya sendiri itu secara penyakit ini turunkan secara genetik. Kemudian tata laksananya tadi ibunya ini akan menerima transfusi darah, dan mungkin jika ibunya mau itu bisa kita lakukan transplantasi susun tulang. Setelah transfusi darah nanti saya akan memberikan chelating agent atau obat buat mencegah adanya kelebihan zat besi ibu. Kemudian kita tambahkan dengan asam folat dan juga saya sarankan buat kurangi minum teh dan juga vitamin C. Kemudian di sini nanti efek samping terapinya, namun ini sangat jarang terjadi, yaitu kemungkinan adanya terkena infeksi seperti hepatitis B dan C dan juga HIV, atau resiko untuk overload besi. Makanya kita perlu monitor zat besinya ibu dan juga hemoglobinnya, dan juga untuk mengetahui apakah ada penimbunan besi pada organ-organ tertentu. Kemudian di sini saya akan mengevaluasi apakah terapinya berhasil atau ibu berhasil untuk ibu atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk prognosis sendiri atau hasil akhir dari penyakit ibu ini akan membaik dengan pengobatan yang tepat dan juga terapi ibu. Sebelumnya ada pertanyaan dari ibunya? Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini tidak ada ya? Iya. Oke, baik ibu, nanti boleh kembali ke tempatnya ibu. Terima kasih untuk kerjasamanya ibu. Iya, makasih dok.